Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bareng gua Den. Di video kali ini, gua akan dongengin alur cerita dari sebuah film berjudul Film ini dibintangi oleh salah satu aktor yang multi talenta. Bakat akting serta menari yang ia asah sejak masih balita membuatnya tumbuh menjadi seorang aktor besar. Ditambah wajah tampan dan tubuh kekarnya membuat jutaan pasang mata ibu-ibu di luar sana terbelalak ketika menyaksikannya di layar kaca. Siapa lagi kalau bukan Hrithik Roshan. Oke, tanpa berlama-lama, takut keburu dingin, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Karan. Karan memiliki wajah yang tampan dan rupawan, serta memiliki tubuh yang kekar berotot seperti atlet bela diri Wing Chun. Karan merupakan lulusan dari sebuah universitas dengan predikat terbaik dan ayahnya merupakan seorang pengusaha sukses. Sang ayah sangat ingin agar Karan segera membantu dirinya di perusahaan agar kelak Karan dapat menggantikan dirinya mengelola perusahaan tersebut. Namun Karan enggan menuruti kemauan ayahnya tersebut. Hal itu karena ia ingin fokus pada tujuan hidupnya, yaitu menjadi seorang pengangguran. Untuk mencapai itu semua, Karan harus melatih telinganya agar kuat mendengarkan omelan dari sang ayah. Ayahnya selalu memarahi Karan karena setiap hari kerjanya hanya tidur, makan, main. Pokoknya segala hal yang bersifat malas-malasan terus ditekuninya. Sang ibu yang penuh kasih dan sayang selalu memanjakan Karan. Ia tak pernah sekalipun memarahi Karan ketika melakukan kebiasaan buruknya tersebut. Apalagi sampai memukulnya dengan gagang sapu. Lanjut cerita. Setiap kali ayahnya memarahinya, Karan tidak pernah ambil pusing. Namun sesekali ia merasa kesal jika sang ayah selalu membandingkan dirinya dengan saudaranya yang telah sukses di usia muda. Tak tahan dengan ocehan dari sang ayah setiap hari membuat telinga Karan sakit dan membuatnya sedikit memikirkan tentang masa depannya. Hingga pada suatu hari, Karan menonton sebuah alur cerita film bertema peperangan. Dari situ, ia mulai tertarik dengan dunia militer. Karan pun menemui temannya yang bernama Ajay. Setelah bertemu dengan Ajay dan berbincang dengannya, Karan semakin memantapkan niatnya untuk menjadi seorang tentara. Dengan kedisiplinan yang diterapkan di dunia militer, pastinya akan bisa merubah kebiasaannya. Setelah merasa mantap dengan pilihan hidupnya, Karan pun menemui Romila yang merupakan kekasih hatinya. Meskipun Karan merupakan seorang pemalas, tukang tidur dan terkesan tidak peduli dengan apapun, namun kalau urusan cewek tak perlu diragukan lagi, dialah jagonya. Romila memiliki tubuh ideal, mata bulat, bulu mata lentik, kulit putih ditambah lesung pipi yang membuatnya semakin terlihat cabi dan menggemaskan. Romila merupakan seorang aktivis mahasiswa dan juga reporter. Lanjut ke inti ceritanya nih. Mereka berdua pun berbincang mengenai masa depan. Romila berharap Karan bisa berubah dan menemukan tujuan hidup. Karena hal wajar jika seorang wanita, apalagi dia cantik, tentunya ia ingin memiliki pasangan yang bertanggung jawab. Meskipun tidak kaya, minimal pekerja keras. Karan pun kemudian menyampaikan pada Romila mengenai rencananya untuk masuk ke akademi militer dan menjadi seorang tentara. Mendengar hal tersebut, tentunya Romila sangat senang dan mendukungnya. Keesokan harinya, Karan pun memberitahu Romila bahwa ia telah mendaftarkan diri untuk mengikuti tes masuk akademi militer. Mendengar kabar tersebut tentunya membuat Romila sangat senang karena Karan benar-benar membuktikan ucapannya. Namun lain hal dengan sang ayah yang sangat murka mendengar putranya mengambil keputusan tanpa berkompromi dengannya. मैं क्या पूछ रहा हूँ करण? मुझसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अप्लाई किया था। से अपनी माँ से पूछा था। Ayahnya menegaskan bahwa ia ingin Karan menjadi pengusaha dan meneruskan perusahaannya, bukan malah menjadi seorang tentara. Ia mengatakan bahwa menjadi pengusaha akan jauh lebih membanggakan jika dibanding hanya menjadi seorang abdi negara. Beberapa hari kemudian, tes pun dimulai. Karan tetap pada keputusannya dengan tetap mengikuti tes masuk akademi walaupun tanpa restu dari sang ayah. Singkatnya, Karan pun lulus dengan nilai tertinggi. Meskipun ia merupakan seorang pemalas, namun ia tidak bodoh. Ia memiliki otak yang cerdas sehingga ia dapat menjawab semuanya dengan mudah dan sempurna. Karan pun kemudian memberitahu Romila perihal kelulusannya tersebut. Romila pun turut senang dan bangga pada Karan. Singkat cerita, Karan pun masuk ke Indian Military Academy. Di sana hidup Karan berubah 185,5 derajat.
Di mana di akademi itu semua siswa digembleng habis-habisan. Latihan yang berat dan penerapan kedisiplinan yang tinggi membuat hidup Karan seperti di neraka. Bagaimana tidak? Karan yang kesehariannya hanya bermalas-malasan tiba-tiba dihadapkan pada kehidupan yang mengharuskannya untuk memiliki kedisiplinan yang tinggi. क्या बात है? दम नहीं अंदर? बचपन में दूध नहीं पिया था क्या? अंदर आग चाहिए, आग। बहुत कमाल बता। आग बढ़ा रखा तुम लोगों ने। बहुत सीरियस? Ia kerap kali mendapatkan hukuman karena kebiasaannya tersebut. Sifat malasnya yang sudah mendarah daging sulit ia hilangkan. Hukuman demi hukuman ia terima hingga kemudian ia merasa sudah tak sanggup dan ingin menyerah. Di tengah keputusasanya itu, ia dihampiri oleh temannya. Ia dinasehati oleh temannya tersebut. Mulai besok, Karan harus berubah menjadi lebih baik dan tidak ada alasan bagi siapapun untuk memberinya hukuman. Temannya sangat yakin bahwa Karan bisa berubah dengan terus menyemangatinya. Bersyukurnya, setelah dinasehati, malam harinya Karan pun langsung kabur dari akademi. Dengan kata lain, ia tetap pada keputusannya, yaitu menyerah. Mungkin saja ia akan merubah keputusannya jika ia mendengarkan lagu dari Bang Haji Rhoma Irama. Kaulah muda, kau punya gairah. Kaulah muda, kau punya tenaga. Kaulah muda. Kaulah muda, sadarlah. Lanjut cerita guys. Sesampainya di rumah, sang ayah kembali menyuruhnya untuk menggeluti dunia bisnis. Ia memerintahkan Karan agar mulai besok ia harus belajar dan membantu sang ayah di perusahaannya. Namun Karan sulit menerima hal tersebut. Karena sang ayah terus membandingkan dirinya dengan saudaranya yang menjadi kebanggaan ayah tersebut. Ia pun kemudian menemui Romila. Romila yang mengetahui Karan kabur dari akademi merasa kecewa dan marah. Ia mengatakan bahwa Karan memang sama sekali tidak memiliki tujuan hidup. Setelah mengatakan itu, Romila pun minta putus alias mengakhiri hubungan mereka berdua. Semenjak kejadian itu, Karan menjadi depresi. Ia menangis dan meratapi nasibnya. ये क्या कह रही हो तुम रोमी? और क्या कहूँ? जिसके दिल में अपने लिए कोई इज्जत नहीं, अपने को मेरी क्या इज्जत रखेगा? Namun akhirnya ia menyadari kesalahannya dan berusaha bangkit dengan kembali ke akademi militer. Di sana ia berjuang keras melawan dirinya sendiri hingga akhirnya ia pun berhasil merubah segala hal buruk dalam dirinya. Dan singkatnya, secara resmi Karan diterima menjadi anggota Tentara Angkatan Darat India. Ibunya pun datang untuk menghadiri acara pelantikan Karan. Ia terlihat begitu bangga dengan apa yang telah dicapai oleh putranya tersebut. Namun sayangnya sang ayah tidak bisa menghadiri acara tersebut. Lanjut cerita, Karan ditempatkan di Batalion 3 di bawah pimpinan Kolonel Amitabh Bachchan. Batalion tersebut terletak di Kargil, Jammu, dan Kashmir. Di sana merupakan wilayah sengketa antara negara India dan negara tetangganya. Singkatnya, setelah beberapa waktu bertugas di sana, akhirnya Karan pun mendapatkan cuti untuk beberapa hari. Hingga ia memutuskan untuk pulang menemui kedua orang tuanya dan tentunya ia juga ingin menemui Romila. Ia berharap dengan perubahannya kini Romila akan kembali padanya. Namun Karan kembali patah hati ketika mengetahui Romila telah bertunangan. Karan merasa kecewa karena semudah itu Romila melupakannya hingga berpaling dengan orang lain. Baru saja sampai di rumah dan belum sempat berbincang dengan kedua orang tuanya, tiba-tiba Karan mendapatkan telepon dari markas dan memerintahkannya untuk segera kembali ke batalion karena terjadi perpecahan antara India dan negara tetangganya. Karan pun bergegas kembali untuk menjalankan tugasnya. Hello? Sir, right sir. क्या कहा उन्होंने? Di saat yang bersamaan, Romila pun mendapatkan tugas di sana sebagai koresponden perang. रोलिंग। हम इस श्रीनगर ले हाईवे पर और कारगिल बॉम्बार्डमेंट होती रही है का तो पता नहीं चल सका है, मगर आज बहुत सारे लोग सब ऑल्विन कम ऑन
Di sana mereka bertemu hingga pada suatu kesempatan Romila melihat Karan yang sudah berubah dan terlihat begitu gagah dan perkasa dengan mengenakan seragam tentara. Hingga suatu waktu Romila berkata pada Karan bahwa ia telah memutuskan tunangannya dan berharap bisa memperbaiki hubungannya dengan Karan. Namun Karan yang sudah terlanjur kecewa malah mengacuhkan Romila sambil mengatakan bahwa Karan yang dulu ia anggap tidak memiliki tujuan dengan tegasnya ia menunjukkan bahwa inilah tujuannya saat ini, mengabdi pada nusa, bangsa, dan negara. कि मेरी जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं, याद है? अब है, वो ही मेरा लक्ष्य. Di tengah peperangan, mereka berdua pun berperang melawan perasaannya masing-masing. Bersama dengan itu, Karan pun mendapat kenaikan pangkat menjadi seorang kapten. Hal tersebut ia dapatkan karena keterampilannya dan kemampuannya yang dimilikinya. Lanjut cerita guys. Komandan Bacan mengumpulkan semua pasukan termasuk Karan di dalamnya. Mereka mengadakan rapat untuk mengatur strategi. Sebuah puncak gunung yang diberi kode 5179, yakni titik penting yang mendominasi jalannya peperangan. Puncak tersebut dikelilingi oleh bukit-bukit dan tebing setinggi 1000 kaki. Untuk menguasai titik tersebut, mereka harus berpikir keras. Karena posisi musuh belum diketahui dengan pasti. Jika mereka sesolonongan aja ke titik tersebut, sudah pasti akan mati konyol. Untuk itu, Komandan Bacan memerintahkan beberapa pasukannya saja untuk melakukan serangan kecil dari sisi timur yang dianggap lebih aman. Hal itu bertujuan hanya untuk mengetahui titik musuh berada. Karan bersama yang lainnya pun berangkat ke lokasi tersebut dengan gagah berani. Singkatnya, dengan keberanian dan kekompakan serta jiwa patriotisme yang tinggi, mereka pun berhasil melakukan serangan dan mengetahui titik musuh berada, di mana mereka telah mendirikan sebuah bunker di sana. Aksi tembak-menembak pun terjadi begitu meriah dan spektakuler. Singkatnya, Karan dan kawan-kawan pun berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Namun secara tiba-tiba di tempat yang berbeda, pihak musuh melakukan peneroran di kamp pertahanan tentara India. Karan pun bergegas ke lokasi tersebut. Romila yang berada di sana merasa begitu ketakutan. Karan pun datang dan mengamankan lokasi tersebut. Melihat aksi Karan membuat Romila semakin jatuh hati padanya. Karan kini begitu terlihat sangat berbeda. Setelahnya, sang komandan pun kembali mengumpulkan para prajurit untuk kembali mengatur strategi untuk merebut puncak 5179. Singkatnya, strategi pun telah dibuat dan disepakati. Para prajurit pun segera melakukan penyerangan dalam skala besar. Karan beserta para prajurit lainnya bergegas menuju medan tempur dan adegan baku tembak pun kembali terjadi dengan begitu spektakuler. Namun sialnya, ternyata pasukan musuh jauh lebih banyak ditambah pertahanan mereka sulit ditembus. Pasukan India banyak yang gugur dalam pertempuran kali ini. Karan beserta beberapa tentara lainnya yang masih bertahan tetap berusaha sekuat tenaga. Karan bersusah payah dengan terus menyerang sambil membantu rekannya yang terluka. Sang komandan yang melihat pasukan yang sudah mulai terpojok pun memerintahkan mereka untuk mundur. Akibat dari strategi yang gagal tersebut menyebabkan banyak pasukan India yang gugur hingga sang jenderal menegur Kolonel Bacan dan memerintahkan ia dan pasukannya untuk mundur dari peperangan ini. Sang jenderal akan memerintahkan batalion lain untuk menanganinya. हमारे ट्रक्स के कन्वॉयज रुके हुए हैं। इंट्रूडर्स हाईवे के ऊपर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? Sang kolonel yang tidak mau dianggap tidak becus pun kemudian meminta kepada sang jenderal untuk memberinya satu kesempatan lagi. Ia meminta waktu selama 48 jam atau 2 hari untuk dapat merebut titik puncak 4179 dan menancapkan bendera India di sana. Melihat keyakinan dari Kolonel Bacan, sang jenderal pun memberinya satu kesempatan lagi. Singkatnya, strategi pun berhasil dibuat dan disepakati. Namun strategi ini tentu berisiko tinggi. Mereka berencana akan melakukan serangan kejutan dengan mendaki tebing setinggi 1000 kaki dari sisi barat gunung. Operasi ini akan melibatkan 112 personil, diantaranya 12 perwira dan 100 prajurit, termasuk Karan di dalamnya. Operasi ini akan dilakukan malam ini. Merasa tak ada waktu lagi, Karan memutuskan untuk berbicara kepada Romila dan juga menelpon sang ayah. Karena ia tak tahu apakah besok ia masih hidup atau gugur di medan perang.
Karan pun melepon sang ayah untuk meminta maaf, sekaligus mengatakan bahwa ia kini telah menemukan tujuan hidupnya, yaitu menjadi abdi negara yang rela mempertaruhkan jiwa dan raga untuk negaranya. Ia meminta restu dari sang ayah untuk berperang. Mendengar hal tersebut membuat sang ayah merasa terharu sekaligus bangga pada Karan. Ini kali pertama ia merasa bangga pada putranya tersebut. Tangis haru pun pecah. Karan yang dulu dianggap tidak memiliki tujuan hidup kini tumbuh menjadi sosok pahlawan bagi bangsa dan negaranya. बात का एहसास नहीं. I love you, Dad. I love you too. अब एक बात मैं तुम्हें बताऊं. Thank you. Setelahnya ia pun menemui Romila dan mengatakan bahwa ia juga masih mencintainya. Tangis haru pun kembali pecah tatkala Romila melihat sang pujaan hati yang akan pergi berperang. Dalam perjalanan menuju tebing, serangan tak terduga muncul dari segala arah. Mereka dihujani oleh senjata. Adegan baku tembak yang begitu meriah dan spektakuler pun kembali terjadi. Go boys! Sepertinya musuh dapat membaca strategi dari pasukan India, hingga mereka pun memusatkan pasukannya di area tersebut. Pasukan India yang kalah jumlah pun tak bisa mengimbangi serangan dari pihak musuh, hingga menyebabkan banyak personil yang gugur. Dari total 112 personil kini hanya tersisa 6 orang saja, termasuk sang tokoh utama. Karan pun mengambil alih komando dan memutuskan untuk tetap melanjutkan misinya. Namun pertikaian terjadi, salah satu dari mereka memutuskan untuk mundur karena tak ingin mati konyol. Karan pun mempersilahkan mereka untuk memilih keputusannya masing-masing. Namun Karan tetap teguh pada pendiriannya, yaitu melanjutkan misi hidup atau mati. Jiwa patriotisme Karan yang begitu membara membakar semangat mereka hingga memutuskan untuk ikut dengan Karan melanjutkan misinya, meski hanya 6 orang saja. चलो 2 घंटे में फीचर तक पहुंचना है. Singkatnya, mereka pun berhasil mendaki tebing meski dengan susah payah melalui pertarungan sengit. Karan dan yang lainnya mengalami luka parah. Di sisa waktu yang tinggal 2 menit lagi, Karan sambil tertati-tati menggenggam bendera India dan menancapkan bendera tersebut di puncak gunung 5179 yang menandakan misi mereka sukses. Melihat hal tersebut membuat sang kolonel sumringah. Setelahnya, Karan dan kawan-kawan pun dilarikan ke rumah sakit militer. Singkatnya, setelah mendapatkan perawatan dan dinyatakan sembuh, Karan pun disambut oleh ayah, ibu, dan juga Romila. Dan film pun tamat guys. Pelajaran yang gue petik dari film ini adalah kecerdasan tidak menjamin orang akan sukses. Semua butuh usaha dan kerja keras. Kunci utama keberhasilan adalah ikhtiar dan doa. Dan yang terakhir adalah tawakal. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.